Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Prabowo tolak mau bersalaman atau ajakan foto di situ ya. Jadi kalau kita melihat dengan hal-hal seperti itu ketika apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di situ bersama Gibran, ada seorang fans ya dari seorang Prabowo ingin ya foto dan bersalaman cium tangan di situ, tiba-tiba ya seolah-olah Prabowo menolak di situ begitu kan. Ini gimana logikanya begitu? Padahal ini sudah jelas-jelas di situ loh begitu kan. Sampai kapanpun kalau sudah ditolak seperti itu, 5 tahun, 10 tahun akan teringat di situ karena masih ada rekam jejak begitu kan. Nggak tahu ini logikanya gimana kok bisa seorang Prabowo ya bisa mau foto selfie saja sudah tidak mau seperti itu begitu. Ini kan pendukung-pendukung mereka begitu. Kenapa mereka tidak mau? Ada apa? Dan itu yang mesti dipertanyakan begitu kan. Jadi sampai hari ini yang menjadi spekulasi besar di situ begitu kan. Sudah cium tangan, bersalaman, tiba-tiba mau selfie tidak mau. Seolah-olah menolak mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya apakah seorang pemimpin seperti itu begitu kan? Seorang pemimpin itu kan merangkul rakyatnya di situ, apalagi pendukung-pendukung mereka begitu. Jadi saya kira sampai hari ini masih banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian kenapa seorang Prabowo itu bisa diajak selfie, bisa diajak berfoto kalau mereka punya pengaruh besar seperti artis ya, seperti orang-orang terkenal, TikTokers terkenal, baru bisa mau mereka begitu kan. Sedangkan dengan rakyat jelata, kenapa Pak Prabowo itu mau bersalaman saja enggan, ya mau foto saja sudah didorong seperti itu begitu kan? Ini kan kacau begitu kan? Gimana? Ini mau menjadi presiden, ya atau apa begitu kan? Seharusnya kan sebagai rakyat jelata di situ ladani di situ begitu kan? Ya di apa namanya kalau hanya foto masa sih tidak mau begitu? Apakah mereka bukan orang-orang terkenal begitu? Coba lihat saja. Saya beberapa kali lihat ketika Prabowo ya foto dengan siapapun, ya itu pasti orang-orang terkenal, orang-orang yang punya pengaruh besar di situ begitu. Kenapa dengan rakyat jelata tidak mau? Dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini pendukung-pendukung dari Pak Prabowo ini sebenarnya begitu kan ingin ya memeluk seorang Prabowo, mungkin seperti itu begitu kan. Itu kan jauh berbeda dengan Anies Baswedan. Ini padahal pendukungnya hanya mau foto malah didorong. Ya Allah, ini tapi itu kan hak dia lah ya mau foto atau enggak ya karena dia enggak semua waktu dia itu buat fansnya ataupun pendukungnya. Dia juga punya ya butuh privasi. Nggak setiap saat harus standby ya di depan kamera. Capres juga manusia bro lah. Tapi pada kenyataannya lihat saja komentar-komentar itu cewek lo begitu kan. Itu fans mereka. Masa fans mereka tidak diladeni dan sebagainya begitu. Seharusnya kan mereka ya mau begitu kan. Kalau hanya sebentar masa seorang presiden ya seorang calon presiden belum menjadi apa-apa sudah difoto mau foto dengan rakyat jelata saja sudah tidak mau apalagi menjadi presiden. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang dipertontonkan oleh seorang Gibran itu justru ya maaf ya dipertontonkan oleh seorang Prabowo justru itu punya pengaruh yang sangat tidak baik kepada rakyat Indonesia begitu kan. Karena apa? Karena satu sisi melihat bahwa apa yang selama ini terjadi begitu kan. Kalau hanya foto hanya tidak nyampe 1 menit kok begitu kan. Dia kan rakyat jelata begitu kan. Kalau mau foto dengan rakyat jelata kan seharusnya kan masa harus mengumpulkan orang sekampung baru bisa foto dengan Prabowo. Tidak begitu kan. Ini kan berbeda dengan Anies Baswedan ya. Anies Baswedan dipeluk di sana sini begitu kan. Bahkan foto bareng. Ya mau mereka begitu kan. Karena seorang pemimpin ya seperti itu ya. Memberikan pelayanan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Layanan ya mau selfie dan sebagainya. Tapi ini sudah kadung beredar begitu kan. Ya viral bahkan salaman pun dengan Anies Baswedan enggan begitu katanya. Tapi kita lihat saja begitu biar masyarakat yang bisa menilai. Gue masih amazed ya, banyak yang milih orang berwatak begini untuk jadi presiden. Kasihan banget mbaknya ya, udah excited katanya begitu kan. Benar ya di satu sisi, tapi kenapa kok masih seperti itu ya? Itulah cara-cara pemimpin kita begitu kan. Tapi
pada kenyataannya saya memilih calon pemimpin yang punya rasionalitas tinggi, dalam artian bahwa ya yang bagaimana dengan rakyat bisa, dengan petani bisa, ditempatkan dengan orang-orang apapun bisa di situ begitu kan. Itu paling bagus di situ begitu kan. Ya apalagi dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan ya santai-santai aja mereka begitu kan. Dan bahkan ya satu sisi ya di apa namanya, dengan fan-fan Anies Baswedan saja sudah santai mereka begitu. Tidak menjadi masalah. Jadi artinya apa? Coba kalau Prabowo seperti ini, wah tambah ketat mereka begitu kan ya. Ini bersalaman dengan Anies Baswedan, bahkan mencium Anies Baswedan begitu kan. Nggak usah heran ya, kesan Gemo itu kan cuma gimmick marketing doang ya. Aslinya bisa dilihat sendiri saat debat. Gimana dia bersuara keras nahan emosi. Itu pun masih keluar meme nyinyir ke lawan debat. Itu komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini calon-calon presiden kita begitu, siapapun, Anies Baswedan, Prabowo ya, terus kemudian Ganjar, walaupun dipeluk bersalaman ya apa susahnya bersalaman dengan rakyat jelata di situ begitu. Itu poin penting di situ. Maka tanpa dengan adanya rakyat jelata kan mungkin tidak akan terpilih menjadi presiden. Kan seharusnya seperti itu begitu. Bahkan ini Pak Jack apa ya Pak, jadi capres cawapres itu begini, bisa dipeluk, disalam, diajak foto bareng, nggak alergi dengan rakyat. Gimana Bapak kalau jadi presiden dengan segala privilege ya, atau dengan segala privasi yang ada dan pengawalannya ketat? Ya, akan semakin solid rakyat ya menjangkau Bapak, katanya begitu kan. Semakin sulit rakyat untuk menjangkau Bapak. Ya karena ya selalu dibatasi di situ begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan hal ini begitu, bersalaman tidak mau ya dengan rakyat jelata ya. Terus kemudian mau joget-joget ya itu aja, ya mau peluk saja tidak mau begitu. Kenapa begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya ada yang aneh begitu kan. Apakah harus mengumpulkan orang sekampung untuk bisa berfoto dengan Pak Prabowo? Nah, itu pertanyaan penting. Kalau di kalangan artis ya aman-aman aja kok begitu kan. Sering yang mereka ya sering melakukan bahwa kalau tidak ada orang banyak ya, terus kemudian bukan artis, mereka tidak mau foto. Coba artis-artis pun kok bisa begitu kan ya. Padahal itu kan rakyat biasa juga begitu kan. Itu kan anehnya di situ begitu. Maka kemudian yang terjadi selama ini beredar ya videonya di situ, kenapa? Ya Pak Prabowo itu tidak mau begitu diajak foto dan sebagainya. Apakah ini memang ada sesuatu kondisi yang tidak harus berpegang pada seorang Prabowo kan begitu logikanya. Jadi saya kira pola pikirnya harus berubah ya Pak Prabowo itu kan rakyat jelata ya, mau berfoto saja sudah seperti itu. Kalau sudah ada ribuan orang yang mau foto dengan Prabowo rakyat jelata ya, saya kira harus mikir dua kali, takut ditolak lagi begitu. Ini kan kasihan banget begitu kan. Apalagi cewek ditolak ya seperti itu begitu. Tapi penjagaan dari Prabowo ketat sekali begitu, melebihi dari seorang presiden begitu kan. Ya kenapa? Ya mau nyentuh saja ya sudah seolah-olah mereka menolak begitu kan. Ada apa begitu. Jadi keterbatasan keterbatasan waktu iya, tapi kan setidaknya menyempatkan diri. Kan ini kan mau foto cuma satu kali begitu kan. Saya melihat bahwa dari Prabowo 2014 2019 saya sebagai pendukung Prabowo berbeda jauh begitu kan ya. Tapi perubahannya sangat sekarang ini 180 derajat begitu kan. Tapi kalau dulu itu bersalaman dengan rakyat jelata itu sangat luar biasa. Bahkan penggalangan dana dulu, dana kampanye begitu kan ya, sudah banyak di situ dan beredar. Kita cek di situ begitu kan. Itu dengan rakyat jelata begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau sekarang punya kekuatan atau apa dan sebagainya, tidak usahlah ya kalau ada rakyat ingin foto bareng ya di situ begitu. Ngapain kita harus seperti itu kan, begitu logikanya ya. Jadi artinya selama ini saya kira ada sesuatu yang salah begitu ketika kita berpikir bahwa seorang pemimpin kok seperti itu begitu kan. Ini belum menjadi presiden. Kalau jadi presiden kan gimana begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.